Shalom. Shalom. Selamat sore yang pastinya Tuhan memberkati kita semua. Kita mari berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Mari kita berdiri, kita mau katakan GKSI glory to glory. Lihat ibu, lihat ibu, lihat ibu. Saat ini mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau katakan dia mati bagiku. Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan baik bagi kita, mari kita berikan yang lebih terbaik. Amin. Amin. Kita berikan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah curahan jamahan Tuhan boleh bekerja dalam setiap kita. Karena kita perlu ada kekuatan jamahan daripada Tuhan yang boleh memberikan kita kuasa yang luar biasa. Mari kita katakan. Seperti air yang mengalir di hatiku,
Dia bersamaku, juga bersama hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Lebih lembut lagi katakan. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia bersama hatiku, juga bersama hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamaah kasih-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamaah dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Yang seperti air yang mengalir di hatiku. Yang seperti air yang mengalir saat ini sama hatiku. Dia bersama hatiku, juga bersama hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamaah kasih-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamaah kasih-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Lebih lagi katakan, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamaah kasih-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah dengan kuasa Roh kami muncul dari Kami berangkat
lewat lembah gelap. Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Berkali-lipat kau jadi tempat hati, Bapa berkarunia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Berkali-lipat kau dari tempat hati, Bapa berkarunia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bapak yang baik, terima kasih boleh mengalir bagi setiap kami, karena kami perlukan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama, terpujilah kuasa-Mu. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Kita lebih lagi mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah segalanya bagi kita. Amin. Biarlah kita boleh katakan Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan Dialah segalanya. Segalanya dapat diikuti, Dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya yang selamatkan Tuhan. Amin. Dialah segalanya dapat diikuti. Katakan seperti air mancur dari batu bara, biji-biji air baru yang manis. Lihatlah, Tuhan Yesus baik. Biji-biji air baru yang manis. Lebih lagi. Dialah segalanya dapat diikuti. Dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya selamatkan kami. Dialah segalanya dapat diikuti. Seperti air mancur dari batu bara, biji-biji air baru yang manis. Lihatlah,
sampai terkenal. Sebab Tuhan berubah tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia tak sampai terjebak, sebab Tuhan berubah tangannya. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan berubah tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terkenal, sebab Tuhan berubah tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan berubah tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terkenal, sebab Tuhan berubah tangannya. Lebih lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan berubah tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terkenal, sebab Tuhan berubah tangannya. Buatkan, sebab Tuhan berubah tangannya. Kalau Islam apa? Sebab Tuhan berubah tangannya. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman yang luar biasa. Kabar firman Tuhan yang boleh disampaikan untuk kita. Itulah makanan rohani kita sehari-hari. Amin. Itu yang boleh memuaskan roh kita di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan setiap jiwa kita. Biarlah badai kita bisa berdiri di atasnya dengan Tuhan yang memberi kekuatan adalah Yesus. Saat badai hidup menerpa firman-Mu di dalam-Mu, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu berkorban, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun yang tergoyahkan, karena Yesus selalu berkorban hidupku.
janjimu di dalamku. Benarlah jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam bertanya, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Percaya Yesus menopang hidup saya. Sebenarnya apa pengumuman hari ini? Percaya ada Yesus menopang hidup kita, saudara. Haleluya. Berikan saudara Tuhan. Haleluya, Bapak. Kami bersyukur Tuhan, Kau terlalu hebat dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, Engkau menopang hidup kami sampai kami ada saat ini, Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Seperti firman-Mu katakan dalam Mazmur 37 ayat 23-24, Tuhan. Engkau menetapkan setiap langkah-langkah orang percaya kepada-Mu, Tuhan. Ketika kami jatuh, tidak akan Kau biarkan kami tergeletak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik dalam hidup kami, Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur, Tuhan. Kami selalu mau melihat keajaiban-Mu. Hari ini kami mau melihat Engkau, betapa Engkau cinta kami, Tuhan. Betapa kami berharga di mata-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Kau hadir sini, Kau bersama dengan kami. Hadirat-Mu membuka hati kami. Hadirat-Mu Tuhan membuka mata rohani kami. Hadirat-Mu membuka hidup kami, sehingga kami menerima firman-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. Haleluya. Berikan saudara Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ketemu kembali. Katakan dulu ke kiri kananmu, Shalom. Shalom. Katakan sekali lagi ke kiri kananmu, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Haleluya. Yang menerima shalom dari Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Tuhan begitu baik dan begitu amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita buka satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-2 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 21. Haleluya. Ya, kita bersyukur. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, anak-anak ini luar biasa semua. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Baik, Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan, ya. Kita bersyukur dengan Tuhan, Tuhan baik, ya. Tuhan luar biasa. Ini generasi Bapak Ibu Saudara, ya. Yuk kita buka firman Tuhan yang bawa kitab, ayo. Yang bawa kitab, kita buka firman Tuhan dari Galatia 2 ayat 19 sampai 21. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Yuk kita baca bersama-sama firman Tuhan hari ini, Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 21. Kita baca bersama-sama 3 ayat saja. 3, 2, 1. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah memutus aku, mengasihi dan menyerahkan dirinya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur. Hari ini kita boleh melihat, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama ayat 20 yuk. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini apakah Anda masih merasakan Yesus sudah bangkit untuk Anda? Coba tanya kiri kanan dulu. Apakah Anda masih merasakan Yesus telah bangkit untuk Anda? Coba tanya kiri kananmu, Anda rasa Yesus sudah bangkit untuk Anda? Katakan, coba. Apakah Anda rasa Yesus sudah bangkit untuk Anda? Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang merasakan kebangkitan Kristus untuk saudara, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, hari ini dahsyat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, wow. Saya mau katakan, di ayat yang ke-19, perhatikan saya baca untuk kita. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat. Aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Coba perhatikan ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kalau kita melihat hukum Taurat, selesai kita sudah. Ya. Hukum Taurat berbicara kalau kamu dosa, katakan begini kamu. Kalau kamu dosa, tunjuk kiri kanan. Kalau kamu berbuat dosa, tunjuk lagi sekali itu. Kalau kamu berbuat dosa, hari ini apabila kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bisa berlaku dalam hidupmu, maka engkau 100% rumahmu di neraka. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, tetapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, hari ini engkau berharga di mata Tuhan. Yang berharga di mata Tuhan kasih Tuhan. Saudara, kalau berbicara tentang hukum Taurat, dosa ya dosa. Ya, orang berdosa harus dihukum. Tidak ada toleransi. Anda buat apa? Makanya itu saudara. Ya kan? Tetapi hari ini saudara yang terkasih, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba kita lihat tema kita hari ini dulu Bapak Ibu Saudara. Ya sebentar ya, kita lihat tema kita hari ini apa Bapak Ibu Saudara? Tema kita hari ini, yang lama berlalu, yang baru nyata. Coba ulang sekali lagi, 3, 2, 1. Yang lama berlalu, yang baru nyata. Coba lihat kiri kananmu, betul nggak itu temanmu? Yang suami istri betul tak itu istri atas suamimu? Betul ya saudara ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tema kita hari ini apa? Yang lama berlalu, yang baru nyata. Baru nyata.
bahwa saya dan saudara hidup oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, saudara sungguh kasih. Oh, kalau kita melihat hukum Taurat, Anda bikin apa? Mencuri, potong aja tangannya. Sudah, sama-sama aja cerita. Anda bikin zina, ya udah. Bunuh aja, rajam aja dia pakai batu, biar selesai semua. Tetapi Yesus begitu mengasihi saya dan saudara. Hari ini yang lama berlalu, saudara. Katakan ke kiri kananmu, yang lama berlalu. Hari ini buka lembaran baru, katakan. Hari ini buka lembaran baru. Katakan lagi ke kiri kananmu, Yesus memang sayang Anda. Yesus sayang kita semua, amin. Yang disayang Yesus berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara. Ada tiga hal. Yang pertama, yang lama berlalu, yang baru nyata. Yang pertama, hidup dalam rencana Yesus. 3, 2, 1, hidup dalam rencana Yesus. Yang kedua apa saudara? Hidup dalam iman. Yang ketiga, memahami kasih Kristus atau kasih Yesus. Saudara, hari ini hidup dalam rencana Yesus. Berbicara tentang apa? Tentang Yesus, Yesus, Yesus. Setiap hari Yesus, saudara. Coba tanya kiri kananmu, hari ini Anda ingat nggak sama Tuhanmu? Coba tanya dong, hari ini kamu ingat nggak sama Tuhanmu? Coba tanya dong, hari ini kamu ingat nggak? Sama itu, Tuhanmu itu yang namanya Yesus. Ada yang nggak ingat, saudara? Semua kita ingat, amin? Haleluya. Yang ingat dengan Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, kalau Anda sudah tidak ingat Tuhan Yesus lagi, hari ini parah saudara Anda. Anda pakai hukum Taurat aja lah. Jangan pakai hukum kasih karunia lagi. Ngeri kali, katakan ke kiri kanan, ngeri kali kamu. Saudara kasih. Hari ini saudara, hidup dalam rencana Yesus. Kita harus berbicara tentang apa? Tentang Yesus, amin. Jangan cerita Tuhan yang lain. Cerita Tuhan Yesus yang mengasihi. Cerita tentang pengorbanan yang di kayu salib itu sungguh nyata. Yang lama berlalu. Apa yang berlalu itu, saudara? Dosa, pelanggaran kita. Masa lalu kita yang tidak baik. Hari ini itu sudah lost, sudah lepas, saudara. Dan hari ini kita mau melihat hidup dalam rencana Yesus itu indah, saudara. Amin, saudara. Coba katakan ke kiri kananmu, Anda mau hidup dalam rencana Yesus? Sekali lagi, Anda mau hidup dalam rencana Yesus? Yang mau berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan hari ini. Orang yang hidup dalam rencana Yesus itu seperti apa? Ayo kita baca 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui. Kurang serentak. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia, bahaya nih, nanti nggak boleh makan donat kalian ya. Ada donat di luar. Ya, nggak semangat. Oh, ulang sekali lagi. Yuk, udah sekali lagi kita berbicara tentang Yesus ya. 3, 2, 1. Sebab rancangan apa ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Saudara, hidup dalam rancangan Yesus itu indah, saudara. Tetapi banyak orang yang tidak tahu proses. Semua kita ini tidak berbicara tentang instan. Semua kita hidup di dunia ini berbicara tentang proses. Kapan ya waktunya Tuhan memberkati saya? Betul, saudara? Coba tanya kiri kananmu, Anda mau diberkati? Iya, proses dong. Anda mau jadi mie instan? Katakan, Anda mau jadi mie instan? Terlambat makan 30 detik mengambang. Katakan kiri kananmu. Terlambat makan 10 detik mengambang. Betul? Hidup dalam rencana Tuhan, kita berbicara tentang proses. Mau diberkati ya harus siap pikul salib. Betul, saudara? Kalau Anda mau diberkati
siap, saudara. Anda boleh berada di dunia ini dan Tuhan percayakan kita hidup di dunia ini, tetapi kita tidak boleh segambar dan serupa dengan dunia ini, saudara. Betul, saudara? Jangan. Ya. Kita harus serupa dan segambar dengan Kristus. Coba lihat, ada yang tidak ganteng hari ini dalam ruangan ini. Coba lihat dulu kiri kananmu, saudara. Ganteng, cantik semua. Ya, sweet semua. Dia tahu semua. Ya kan? Luar biasa semua. Yang luar biasa kasih lambaikan tangan. Yang luar biasa kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya, saudara. Betul nggak, saudara? Sebab aku ini mengatakan rencana apa ada padaku mengenai kamu. Yesus nggak tahu, saudara. Esok hari dia mau buat apa untuk kita? Atau kita berdoa bertele-tele. Tuhan ini gitu tadi, Tuhan gitu gini segala macam. Saudara, Anda mau doa seperti apa, silakan. Ya, Yesus tidak bosan, tapi Yesus bosan ketika melihat hatimu, saudara, tidak serius. Yesus bosan melihat hatimu ketika Dia melihat engkau tidak meresponi Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Tetapi hari ini kabar baiknya, Yesus tidak pernah benci engkau. Katakan dulu ke kanan, Yesus tidak pernah benci engkau. Hari ini saudara yang kekasih, Yesus tahu aku ini mengetahui apa yang harus kuberikan kepadamu, kapan waktunya, di mana tempatnya. Yesus tahu, saudara. Kita tidak mau diproses. Kalau ditanya Pak Gembala, Anda mau hidup dalam rencana Tuhan? Oh, Pak Gembala. Baru berpisah sudah lupa. Ya, baru berpisah sementara sudah lupa. Kemana? Sudah berbuat dosa. Memang susah, saudara. Kalau diproses itu memang nggak enak. Dan banyak orang yang menolaknya, termasuk orang percaya hari-hari ini banyak menolaknya, saudara. Betul nggak, saudara? Coba tanya kiri kananmu. Kalau diproses, coba tanya ke kiri kanan. Kalau diproses, memang nggak enak. Tapi kalau diberkati, kamu pasti mau. Saudara tuh dikasih. Hari ini saudara hidup dalam rencana Yesus. Indah, bahagia. Bangga kita, saudara, kalau kita menjadi orang percaya yang hidup sesuai dengan seluruh dan kehendak Tuhan Yesus. Bangga kita, saudara. Saya menghimbau kita semua yang sudah lama tidak konser, datanglah konser supaya Anda tambah bahagia. Amin. Yang untung kan bukan Pak Gembala, yang untung kita, amin. Karena kita mendekatkan hidup kita dengan Tuhan melalui konser. Ada begitu, saudara. Di rumah kita suka berdoa, karena hati kita ini separuh-separuh dengan Tuhan. Tetapi puji Tuhan kalau Anda berdoa berjam-jam, wah, itu dahsyat. Ada gitu, ada orang yang bisa berdoa luar biasa. Ada juga kita yang tidak bisa berdoa di rumah. Ayo datang ke konser supaya kita sama-sama berdoa. Yang setuju katakan amin. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Nampaknya bebannya berat sekali. Coba lihat dulu wajah kiri kananmu, wajahnya bebannya berat. Coba lihat dulu. Ya. Saudara, hal ini percaya, saudara. Percaya. Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, nggak apa-apa kita diproses sebentar. Nggak apa-apa. Tetapi ketika kita sudah memegang janji Tuhan, maka hati kita ini lebih berbunga, lebih dahsyat daripada orang yang sedang jatuh cinta. Amin, saudara. Amin. Betul, saudara. Kalau Anda mengalami mukjizat Tuhan yang Anda harapkan Tuhan berikan kepadamu, ya, Anda melebihi, sedang Anda hatimu melebihi ketika engkau sedang jatuh cinta dulu, saudara. Dan mulutmu akan mengaku ternyata Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau tidak mau diproses, ya gimana? Doa gembala sudah
Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan katakan nanti dulu, ini orang ini degil. Orang ini hatinya nggak ada sama aku. Gimana sih? Yang Tuhan kehendaki adalah dia tahu apa yang harus dia berikan kepada saya dan saudara. Makanya firman Tuhan ini katakan rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera. Keren kan saudara? Coba tanya kiri kananmu, Anda mau hidup sejahtera atau hidup dalam kebimbangan? Jawabannya apa? Damai sejahtera dong. Yang mau hidup dalam kebimbangan kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang mau hidup dalam damai sejahtera kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini baru Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara terima kasih. Hari ini saudara, hiduplah rancangan Tuhan. Mantap. Angkat jempolmu katakan, mantap. Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kita mau melihat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, hidup dalam iman. Orang percaya pasti berbicara tentang iman. Sudah pernah lihat Tuhan Yesus? Sudah Pak, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Ada Pak di rumah kami Tuhan Yesus sedang makan Pak. Biasanya begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada di rumah itu dipasang foto atau bingkai foto Tuhan Yesus sedang perjamuan kasih. Betul? Ya, kalau nanti saudara tidak tahu nanti bisa buka di internet. Oke, kita baca dulu firman Tuhan yang kita baca dulu. Hidup dalam iman 3, 2, 1. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia pasal 2 ayat 16. Saudara, hidup dalam iman menunjukkan satu sikap bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu pasti nanti pada ujungnya berbicara tentang iman. Seberapa sih iman percaya kita kepada Tuhan Yesus? Apakah seperti gelombang di laut, kita kalau lagi ingat Tuhan, ya kita berdoa. Kalau lagi lupa, kita tidak berdoa. Kalau lagi ingat Tuhan, kita bersaksi, padahal kemarin sudah mau mati kita, saudara, Tuhan tolong kita. Itulah munafiknya kita sebagai orang-orang yang sudah ditolong Tuhan. Saudara. Hari ini jangan seperti itu, saudara. Tetapi hiduplah dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun engkau belum pernah bertemu secara daging, secara nyata dengan Yesus. Tetapi engkau setiap hari, setiap minggu, engkau bertemu Tuhan Yesus di mana? Ketika engkau baca renungan. Firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal 2:16, kamu tahu tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Saudara, kau sedang bertemu dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, perkataannya, melalui doamu, melalui hubungan pribadimu dengan Tuhan di dalam kehidupanmu, saudara. Saudara, ada yang habis berdoa tidak bahagia di sini? Ada nggak, saudara? Nggak ada, saudara. Kalau Anda habis berdoa, pasti Anda bahagia. Amin. Amin. Coba lihat kiri kananmu, berikan senyum dulu ke kiri kananmu. Katakan dulu ke kiri kananmu. Kelihatan kok memang Anda rajin berdoa. Katakan dulu, saudara. Kelihatan kok memang Anda rajin berdoa. Katakan sekali lagi. Kelihatan kok memang Anda rajin berdoa. Amin, saudara. Kasih tepuk tangan yang rajin berdoa. Puji Pak Gembala di depan, dia rajin berdoa. Tapi saya percaya, saudara, gereja ini boleh ada sampai saat ini karena doa Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang sepakat, yang setuju, katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, udah capek-capek kayaknya kita ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang terakhir, ya pokoknya punya iman kita semuanya. Yang terakhir apa? Memahami kasih Kristus. Amin, saudara. Amin. Yang terakhir apa? Memahami kasih Kristus. Oke, kita baca firman Tuhan bersama-sama 3, 2, 1. Karena
sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Yuk, ada pasal 3:16. Memahami kasih Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia bukan cinta kepada dunia saja, tapi di dalam dunia ini ada saya dan saudara. Dia cinta kepada kita, saudara. Amin. Boleh rasakan, saudara. Yesus itu sungguh mempesona hidup kita, saudara. Kalau hatimu tidak terpesona dengan dunia ini, tidak apa. Tetapi engkau harus pastikan hatimu harus terpesona karena pekerjaan Tuhan, cinta kasih Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup. Bukti Tuhan memelihara kita hari ini sampai detik ini, meskipun kita kadang-kadang merasa capek, saudara, kita merasa lelah, kita merasa sepertinya kita ini tidak bisa lagi meneruskan hidup ini. Tetapi satu hal hari ini saya mau katakan kepada kita semua. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah lepas tangan kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Tidak pernah, saudara. Yesus selalu mengasihi kita. Justru coba kita sekarang berdoa. Ketika kita capek, kita mulai berdoa. Tuhan, hari ini aku merasa capek. Tetapi Tuhan Yesus, aku juga merasa Tuhan, kasih-Mu, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup. Jadi di dalam kelemahan kita itu kita harus bersyukur, saudara. Amin. Di dalam kelemahan kita itu kita harus katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku memang capek, aku memang lemah, tapi penyertaan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah berakhir dalam hidupku. Coba sekali kita begitu kan, lagi demam, kita lagi sakit, kita berdoa. Maka percaya, saudara, setiap doa yang didoakan dengan iman percaya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, saudara. Hari ini doa bersyukur pada Tuhan. Kita baca sekarang firman Tuhan sama-sama 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya seorang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, memahami kasih Yesus dalam kehidupan kita, jelas Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal di dunia ini untuk saya dan saudara. Agar apa? Beroleh. Saya dan saudara beroleh hidup yang kekal. Bahagia nggak, saudara? Coba tanya kiri kananmu, bahagia nggak kamu? Yesus datang untuk mulu, katakan. Sekali lagi katakan, bahagia nggak kamu? Kalau Yesus itu Tuhan. Hari ini kalau bukan Yesus, yang datang hukum Taurat aja, bahaya kita. Tetapi kasih karunia Tuhan hari ini membayar semua kelemahan saya dan saudara. Kita yang malas-malas ke gereja, malas-malas berdoa, kita yang tidak taat pada firman Tuhan, kita yang tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini, saudara, saya mau katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini, saudaraku yang terkasih, kita kembali kepada tema kita hari ini, saudara. Bahwa yang lama telah berlalu, amin. Yang baru itu nyata dalam hidup saya dan saudara. Hari ini, saudara yang terkasih, ingat, saudara, 3 hal penting hari ini. Yang pertama, hidup dalam rencana Yesus harus saudara bangun hari ini, amin. Yang kedua, hidup dalam iman. Saudara, ketika Anda mulai hidup dalam rencana Yesus, yang Anda harapkan kepada Tuhan, Tuhan belum berikan, jangan menyerah. Tetap punya iman, amin. Percaya waktu Tuhan sebentar lagi digenapi dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, saudara, ketika Anda diproses, Anda harus paham, harus mengerti, memahami kasih Yesus itu tidak ada duanya di dunia. Sehingga Anda perlu tahu, kasih Yesus itu tidak pernah mempermainkan Anda. Amin.
Kasih Yesus itu selalu menjamin Anda bahwa Anda, saya, dan kita semua berharga di mata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang berkasih, mari kita berdoa. Saudara, Anda merasakan apa hari ini, saudara? Berdoalah sekarang. Katakan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Hari ini, saudara, yang lama sudah berlalu, yang baru itu nyata dalam hidup. Kasih Yesus tidak pernah berubah. Dari sejak dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Hari ini, saudara, hidup dalam rencana Tuhan harus punya iman, dan Anda harus memahami kasih Yesus dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kasih-Mu tidak pernah mempermainkan kami. Justru Tuhan, kasih-Mu menjamin hidup kami. Hari ini hamba berdoa memperkatakan firman-Mu Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa Engkau berkati Tuhan. Hari ini hamba berdoa memperkatakan pergumulan Engkau pergi dari hidup kami. Sakit penyakit Engkau keluar dari hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau merasakan yang nyata, yang baru, yang luar biasa dari Tuhan terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur Tuhan, yang tidak punya iman hari ini bertobat, memiliki iman yang baru, yang besar. Terima kasih Bapak di surga untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kau terlalu hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama katakan amin. Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Ya, sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau yang baik dan luar biasa, kami bersyukur atas segala kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau menjaga, memelihara kami. Apa yang masuk dan keluar daripada kami Tuhan, Engkau yang mengaturnya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik dengan apa yang kami punya. Seberapapun yang kami berikan Tuhan, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan, diberkati Tuhan. Di dalam setiap kegiatan, usahanya, pekerjaannya Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak sekolah juga Tuhan boleh diberkati, sampai kepada anak-anak balita pun diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kami menjadi orang tua yang memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami di dalam memberi pekerjaan dan tangan Tuhan yang boleh terulur bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap persembahan ini dapat dipakai di GKS Glory dengan sebaik-baiknya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Ya, sampai memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan Tuhan berberkati engkau dan melindungimu. Tuhan berbicara engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau
Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Engkau sungguh hebat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap puji-pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan yang lama berlalu Tuhan, yang baru nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terlalu hebat dan sungguh hebat Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar yang mau berpisah Tuhan, berkati kami. Saudaraku yang kekasih, tadakan tanganmu di hadapan. Bawa berkat firman Tuhan kembali dalam kehidupanmu dan lakukan firman Tuhan dalam hidup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom dan sejahtera. Dan saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan kiri kanan dulu. Jangan lupa datang pada Tuhan. Para pemirsa jangan lupa nonton live kami lagi. GKSI Glory to Glories. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur ibadah kita sudah selesai. Amin. Ya, silakan duduk sambil salam-salam, Ya,